Oke teman-teman, sekarang kita ada di Museum Fathahillah. Museum Fathahillah adalah nama lain dari Museum Sejarah di Jakarta. Museum ini berdiri pada abad ke-18, yaitu ketika masa prasejarah merupakan masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Maka dari itu peninggalannya hanyalah berupa sebagai simbol ritual, seperti prasasti, arca, candi, dan masih banyak lagi. Lalu teman-teman, gimana sih awal mula terbentuknya kota modern itu? Pada awal abad ke-20 adalah awal mula terbentuknya pemerintahan kota praja dan Dewan Kota Batavia serta Mr. Cornelis. Melalui pembentukan pemerintahan yang otonom, warga kota secara langsung terlibat dalam arah perencanaan dan pengembangan lingkungan kota melalui perwakilan mereka di dalam Dewan Kota. Wewenang pemerintahan kota praja dan Dewan Kota mencakup pekerjaan pemeliharaan fasilitas lingkungan perkotaan seperti penyediaan air bersih, sanitasi, pemeliharaan makam, penerangan jalanan, infrastruktur jalan dan jembatan. Tata kelola kota modern ini membawa banyak sekali perubahan pada wajah Jakarta di masa lalu. Pembentukan Dewan Kota telah menjadi titik awal perkembangan politik yang memungkinkan partisipasi warga dalam urusan terkait lingkungan tempat mereka tinggal. Sementara itu, pembangunan kawasan pemukiman di Gondangdia dan Menteng mewakili arah baru dalam perencanaan penggunaan kota modern di Batavia. Kompleks pemukiman dirancang dan mengintegrasikan fungsi-fungsi pemukiman, taman, sanitasi, saluran air bersih, dan jalan-jalan dikeraskan yang menghubungkan kawasan pemukiman dengan kawasan perbelanjaan dan perkantoran di pusat kota. Lalu di sini ada sejarah bangkrutnya VOC dan kemunduran Batavia. Masa keemasan Batavia di abad ke-17 bersamaan dengan masa keemasan VOC dan proses keruntuhan kota pelabuhan ini sebagai salah satu pusat perdagangan terpenting di Asia sejak pertengahan abad 18 juga berlangsung dalam periode yang sama dengan kemunduran VOC. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Batavia tidak pernah dibiarkan oleh VOC untuk menjadi kota yang benar-benar independen. Administrasi kota Batavia menyatu dengan administrasi VOC sehingga kebobrokan dalam birokrasi VOC juga menular ke dalam birokrasi kota. Saat ini hanya sedikit yang tertinggal dari sisa-sisa kejayaan kota Batavia pada abad 17 dan 18. Tembok kota maupun kastil Batavia telah dihancurkan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendles 1808 sampai 1818. Apa yang tersisa dari kejayaan kota Batavia adalah gedung balai kota, bekas galangan kapal, menara Syah Bandar, dan bekas gudang VOC di pasar ikan. Meskipun demikian, warisan Batavia sebagai salah satu kota dagang terpenting di Asia tidaklah hilang. Meskipun dalam konteks yang berbeda, Jakarta dengan pelabuhan Tanjung Priok saat ini masih terus melanjutkan peran Batavia sebagai salah satu titik simpul penting dalam jaringan perdagangan Asia. VOC adalah perusahaan dagang yang multinasional tertua di dunia, didirikan 20 Maret 1602 di Belanda. Kota company dalam nama VOC tertinggal dalam memori orang Indonesia sebagai company atau company, yang menjadi salah satu kata informal yang cenderung mengejek yang sering dipakai secara informal untuk mengacu pada para pendatang Kaukasia. VOC sebelumnya datang ke Banten, tetapi kemudian mereka mendirikan pusat dagang mereka di Kelapa dan membangun Batavia 1619. Batavia kemudian menjadi pusat perdagangan yang melebihi Banten hingga di tahun bangkrutnya VOC di 1799. Dari Batavia, VOC mengendalikan monopoli perdagangannya tidak hanya saja di Kepulauan Nusantara, tetapi juga di Asia Tenggara. Ternyata kota Jakarta memiliki sejarah yang panjang hingga bisa menjadi kota yang sekarang. Mulai dari perkembangan dari sektor pemerintahan, dari kehidupan sosial, perekonomian, dan banyak lagi lainnya. Bahkan nama Jakarta juga memiliki sejarahnya sendiri. Perkembangannya juga terjadi di sektor kuliner, transportasi umum, dan juga gaya berbusana. Mulai dari kuliner Betawi sampai peranakan, lalu kendaraan tanpa mesin, sampai akhirnya kendaraan modern sampai sekarang. Latar belakang masyarakat Jakarta yang beraneka ragam membuat kota ini menjadi kota yang paling dinamis. Jakarta kini tidak hanya memiliki satu etnis tertentu. Identitas masyarakat Jakarta merupakan hasil pembaruan dari bagian macam etnis dan suku bangsa yang terbentuk dari sejarah panjang kota Jakarta.
representasi dari identitas masyarakat urban tampak pada setiap aspek yang ada di kota Jakarta, mulai dari heterogentis, modernitis, hingga realitas sosial yang ada di Indonesia masyarakat. Bagaimana sih Balai Kota menjadi Museum Jakarta? Sejak pembentukan Balai Kota Tua berfungsi menjadi pusat administrasi Batavia sebelum kini menjadi museum. Di masa VOC dan Hindia Belanda, gedung ini berfungsi sebagai tempat pemerintahan, pengadilan, catatan sipil, dan peribadatan pada hari libur. Gedung ini berubah menjadi pusat administrasi Kota Praja Jakarta sampai kepindahan kantor Kota Praja ke Tanah Abang pada 1913. Gedung ini kemudian beralih fungsi sebagai kantor Residen Jawa Barat sampai 1942, ketika tentara Jepang menggantikannya sebagai pusat logistik. Setelah kemerdekaan, bangunan ini kembali menjadi kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat dan markas Komando Militer 1 Kota sampai 1961. Pada 1970, Gubernur Ali Sadikin menetapkannya sebagai cagar budaya dan menjadi Museum Sejarah Jakarta pada 30 Maret 1974.